Kita perlu tahu apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun saat masa remaja. Namun, kenakalan remaja juga bisa diartikan sebagai pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk kenakalan remaja? Bentuk-bentuk dari kenakalan remaja yang sering kita jumpai yaitu, yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang besar yang dihadapi oleh bangsa kita karena banyak kalangan remaja yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, perilaku seksual sebelum menikah atau yang sering kita dengar seks bebas. Yang ketiga, balapan liar seperti ugal-ugalan di jalan. Yang keempat, pornografi di kalangan remaja, baik dalam bentuk gambar, majalah, video, dan alat kontrasepsi. Yang keempat, melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Dan yang terakhir, mencuri barang milik orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja dampak-dampak akibat dari kenakalan remaja. Yang pertama ada terkena penyakit menular HIV. Remaja sangat rentan terkena HIV dikarenakan pergaulan bebas dan pengetahuan dari remaja yang kurang. Banyak sekali kerugian yang akan didapatkan ketika telah terjadi penyakit ini. Contohnya saja turun berat badan akibat dari hilangnya nafsu makan. Lalu jika terkena penyakit ini, lingkungan akan mengucilkan karena penyakit ini dapat menular. Lalu penyakit ini pun bahkan sampai menyebabkan kematian. Lalu yang kedua, dapat mengakibatkan masa depan yang suram. Mengapa dapat menyebabkan masa depan yang suram? Contohnya saja pada beberapa remaja yang melakukan pergaulan bebas. Tentunya sudah bisa dipastikan akan memiliki masa depan yang suram dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan secara perlahan hidup anak tersebut pun akan hancur dan tidak memiliki masa depan serta tujuan seperti layaknya anak remaja yang lain. Lalu selanjutnya yaitu kriminal. Dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut, tentunya bukan hal yang tidak mungkin, malah akan melakukan hal-hal yang dilarang. Sesuatu yang sudah mengarah kepada sesuatu yang sifatnya kriminal. Misalnya saja seperti perbuatan mencuri ataupun merampok, yang tentunya bisa menjerumuskan mereka pada hukum yang membuatnya dipenjara, sehingga masa depannya pun akan terganggu dan suram. Selanjutnya, dikucilkan. Remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan tentunya akan dihindari dan malah dikucilkan oleh banyak orang. Remaja tersebut hanya akan dianggap sebagai pengganggu dan orang yang tidak dapat berguna. Kemudian ada depresi. Akibatnya dari dikucilkan, dari pergaulannya di sekitar, dari lingkungan sekitar, remaja tersebut bisa mengalami gangguan kejiwaan. Yang dimaksud dengan gangguan kejiwaan di sini bukan berarti gila, tetapi ia akan merasa terkucilkan dalam hal sosial, merasa sangat sedih, atau malah akan membenci orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagian yang kedua ada who atau siapa. Siapa yang terlibat dalam kenakalan remaja? Yang biasa terlibat dalam kenakalan remaja pastinya anak-anak dan remaja. Kenapa? Karena seusia mereka mudah terbawa arus oleh modernisasi. Selain itu, mereka juga masih memiliki jiwa labil, pencarian jati diri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga tidak sinkron dengan norma sosial yang dapat berpotensi melakukan kenakalan remaja seperti balap motor, narkoba, tawuran, dan lain-lain. Selain itu, siapa yang bertanggung jawab dalam kenakalan remaja? Pastinya yang pertama adalah orang tua, di mana orang tua sangat berperan penting dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Dengan cara apa? Yang pertama, bisa dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan anak, karena hubungan yang suportif antara orang tua dan anak merupakan salah satu faktor penting untuk melindungi anak dari kenakalan remaja. Selain itu juga, orang tua harus memberi contoh yang baik pada anak, baik sikap maupun ucapan. Dan yang kedua, yaitu diri sendiri, di mana seharusnya kita bisa mengontrol atau mengendalikan diri dengan menghindari perilaku nakal dengan cara berteman dengan orang yang baik dan menghindari pergaulan yang bersifat bebas, agar kita tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja tersebut.
Bagian yang ketiga ada where atau di mana. Di mana saja kenakalan remaja dapat terjadi? Yang pertama itu bisa terjadi di lingkungan rumah. Contohnya, faktor kondisi keluarga yang tidak harmonis. Hal ini bisa saja disebabkan karena orang tua yang sering bertengkar hingga adanya tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan anak melakukan berbagai perilaku nakal untuk mencari perhatian karena kurangnya kasih sayang. Yang kedua, di sekolah. Biasanya, di lingkungan sekolah, anak akan berhubungan dan berinteraksi dengan orang banyak. Di antaranya adalah teman sekelasnya. Tentunya, pengaruh teman sangat besar terhadap perubahan tingkah laku dan moral seorang anak. Jika anak di lingkungan sekolah bergaul dengan teman yang berperilaku baik, maka anak kemungkinan akan ikut meniru berperilaku baik juga. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, lingkungan pergaulan. Selain faktor keluarga dan sekolah, faktor lingkungan tentunya juga berperan penting sebagai penyebab kenakalan remaja. Contohnya, remaja yang tidak dibimbing dengan baik di rumah oleh orang tuanya, pastinya akan mengikuti teman di pergaulannya. Oleh karena itu, pergaulan remaja harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Bagian yang keempat yaitu when atau kapan. Kapan kenakalan remaja terjadi? Yang pertama itu pada saat masa transisi dari anak ke remaja. Jadi maksud dari sini itu dari anak SMP menuju ke anak SMA. Jadi kalau misalnya anak SMA kan pasti pergaulannya bebas gitu kan. Maksudnya bebas itu kayak udah pengen mencoba untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya kayak merokok, minum-minuman dan lain-lain. Terus yang poin kedua itu pada saat anak mengalami masalah hidup. Yang dimaksud dari sini itu misalnya kalau misalnya anak tersebut di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang atau orang tuanya selalu berantem. Jadi kan pastikan anak tersebut kayak merasa masalah hidupnya itu gitu-gitu aja. Terus yang ketiga itu pada saat anak tidak mendapat bimbingan dari orang tua. Maksud dari 3 poin ini yaitu anak tersebut tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua karena misalnya orang tua tersebut terlalu fokus kepada pekerjaannya atau terlalu sibuk dengan hal-hal yang orang tua tersebut yang sedang dikerjakannya. Lalu di sini ada when atau kapan. Kapan tindakan kenakalan remaja dapat terjadi? Yang pertama itu saat ada kesempatan untuk melakukannya. Yang kedua, saat tidak ada pengawasan dari orang tua. Jadi yang dimaksud dari 2 poin ini saat kita berada di luar rumah tanpa ada pengawasan orang tua. Lalu yang ketiga itu saat bersama teman yang membawa dampak buruk. Yang maksud dari nomor 3 saat kita berkumpul bersama teman-teman, lalu kita mengikuti teman tersebut untuk melakukan hal yang buruk. Contohnya itu kayak merokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu mengapa kenakalan remaja dapat terjadi. Yang pertama, itu ada dalam masa pencarian jati diri. Seorang anak yang dalam masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja pasti mengalami yang namanya mencari jati diri. Karena di umur yang masih belia, dia ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, ingin menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Atau dengan contoh lain, seorang anak memberontak dan membangkang kepada orang tuanya. Dia ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dia dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makanya dia membangkang dan memberontak terhadap orang tuanya. Lalu yang kedua ada pergaulan. Seorang anak pasti mengalami yang namanya pergaulan. Contohnya saja pergaulan di lingkungan sekolah. Anak-anak yang tidak mendapat bekal dan didikan yang baik dari orang tuanya pasti akan menerima baik buruknya lingkungan yang ada di sekitarnya. Pergaulan apapun itu pasti akan diterimanya secara mentah-mentah tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Karena anak tersebut tidak mendapat bimbingan dari orang tua dan pengarahan dari orang tuanya. Contohnya, si anak melihat temannya merokok, berjudi, minum minuman keras, ataupun mencuri, si anak pasti melakukan hal tersebut. Karena dia berpikir bahwa hal itu terlihat keren, atau mungkin bisa dibilang terlihat wah di mata dia. Lalu yang ketiga, dididik terlalu keras dan kurangnya kasih sayang dari orang tua.
Saat orang tua mendidik anak dengan didikan yang sangat keras, orang tua merasa bahwa hal itu sangat baik bagi si anak untuk menghadapi dunia luar di masa depan. Padahal hal itu salah. Karena dengan didikan yang keras, si anak dapat rusak mental dan psikisnya. Dengan analogi seperti ini. Apabila orang tua ingin memproteksi anaknya dari kecelakaan motor, apakah orang tua akan menabrakkan si anak tersebut berkali-kali menggunakan motor? Tentu saja tidak. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah membekali si anak menggunakan helm contohnya. Begitu juga dengan si anak di dunia nyata. Kita bekali dia dengan didikan yang baik, dengan kasih sayang yang cukup, dengan afeksi yang cukup kepada si anak. Agar si anak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Didikan yang terlalu keras juga dapat membuat mental si anak rusak. Dan apa yang dilakukan orang tua kepada anak, itu akan tercermin dari si anak memperlakukan orang lain. Karena anak merupakan cerminan dari orang tua. Lalu yang keempat, ada hubungan dengan Tuhan. Agama merupakan tempat anak menerima pelajaran untuk etika dan moral. Anak yang kurang hubungan dengan Tuhan, pasti akan kurang juga hubungan dengan manusianya. Dia tidak akan tahu cara beretika, cara bermoral yang baik bagaimana. Lalu yang terakhir ada kondisi ekonomi. Contoh kondisi ekonomi adalah kemiskinan. Hal yang bisa membuat anak nakal, salah satunya adalah dengan cara mencuri. Kenapa si anak mencuri? Karena dia tahu kondisi keluarganya tidak memadai untuk dia dapat membeli barang-barang yang teman-temannya punya. Contohnya saja, dia melihat temannya mempunyai handphone baru, tetapi si anak tidak punya. Dia merasa iri dan merasa kesal dengan kehidupan yang dia alami. Kenapa dia tidak bisa membeli handphone seperti teman-temannya sebayanya? Oleh karena itu, dia mencuri, karena dia tahu kondisi keluarganya tidak mampu. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam, ada bagaimana cara atau solusi agar kenakalan remaja tidak terjadi. Nah, yang pertama ada memperbaiki keadaan lingkungan sekitar. Nah, kenakalan remaja terjadi karena didorong oleh faktor lingkungan sekitar. Misalnya ada pergaulan bebas atau secara bebas sehingga seorang remaja tersebut sulit untuk mengendalikan diri dan kemudian terjerumus ke dalam pergaulan tersebut dan membawa dampak buruk sehingga dapat memicu sebuah masalah. Dan yang kedua ada memberi wejangan atau nasihat. Tujuannya itu dapat memberi dorongan khusus untuk para remaja agar dapat mengasah pemikiran untuk bergaul dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga ada melibatkan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat ada mengedukasi sejak dini terutama dalam keluarga. Di sini yang menjadi peran utama adalah orang tua, di mana orang tua sendiri menjadi contoh bagi anak-anak untuk mengedukasi anak dalam bergaul di usia remaja. Yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Contohnya itu, orang tua harus mampu membagi kasih sayang antara anak pertama dan anak kedua secara adil tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih. Nah, ini dapat membantu perkembangan anak bahkan menjadi dasar kepribadiannya nanti untuk menjadi remaja ataupun anak yang baik tanpa terjerumus dengan pergaulan-pergaulan bebas di luar lingkungan keluarga. Yang keenam ada pembinaan moral. Nah, tujuannya itu untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih positif dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian agar tidak terjadi penyimpangan moral. Berikutnya ada bagaimana cara menghentikan tindakan kenakalan remaja tersebut. Nah, yang pertama itu pandai memilih teman dan berani mengambil risiko. Artinya, seorang remaja dilatih untuk bisa menilai dan pandai untuk bergaul agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang membawa dampak negatif untuk kehidupannya dan berani untuk menghadapi masalah dengan tujuan untuk mendidik diri sendiri. Dan yang kedua, ada mengontrol diri. Nah, seorang remaja dilatih untuk bisa mengontrol diri atau menahan diri dari perilaku yang berpotensi merugikan baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Melanjutkan poin nomor 6 yaitu how, bagaimana cara menghentikan tindakan kenakalan remaja. Pada nomor 3 yaitu adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman-teman yang lain. Adanya motivasi akan membuat seseorang tergerak dan bersemangat supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, termasuk kenakalan remaja. Kemudian nomor 4 yaitu menyalurkan energi dalam kegiatan yang positif, seperti contohnya olahraga, melukis, membaca, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, seseorang akan bersemangat dalam menjalani hidup serta menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif seperti contohnya kenakalan remaja. Selanjutnya, pada poin nomor 6 yaitu how, bagaimana peran orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu dengan menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. Dengan adanya pola asuh yang baik, maka akan membentuk karakter anak yang baik. Contohnya yaitu dengan memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Hal ini dapat membangun rasa percaya diri pada anak. Lalu yang kedua adalah membekali anak dengan dasar moral dan agama. Orang tua bahkan semua orang dewasa berkewajiban membantu, merawat, membimbing, dan mengarahkan anak-anak yang belum dewasa guna membentuk kepribadian, moral, dan agama. Contohnya seperti mengajarkan anak-anak agar menyembah Tuhan dan berbakti kepada kedua orang tua, lalu mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut, serta mengajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Dengan demikian, anak akan terbiasa dan tidak akan melakukan tindakan kenakalan remaja. Lalu yang ketiga yaitu mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Penting bagi orang tua untuk menciptakan komunikasi terbuka dan efektif dengan anak demi terciptanya hubungan yang baik. Dengan demikian, anak pun akan merasa didengarkan dan dipahami sehingga dapat menumbuhkan penilaian positif dan penghargaan terhadap anak itu sendiri. Contohnya yaitu dengan mendengarkan ketika anak sedang berbicara, karena dengan didengarkan akan membuat anak merasa penting dan dihargai. Lalu yang keempat yaitu menjadi tokoh panutan bagi anak, baik dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat. Anak-anak belajar dengan meniru dari orang tua, pengasuh, maupun dari orang-orang yang ada di sekitar. Sebagai panutan haruslah memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga anak akan meniru perilaku yang baik pula. Contohnya yaitu tidak berkata kasar, menunjukkan sopan santun, serta rajin membersihkan diri maupun lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mari kita menjauhi kenakalan remaja supaya hidup kita tetap sehat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya.